Selamat datang teman-teman di YouTube channel kami, Podcast Like Academy Like Indonesia. Di studio Like Indonesia sekarang ada saya, Rik Erika, dan sahabat saya yang juga member Like Indonesia, Femi Kirana. Halo Femi, apa kabar? Halo Rika, baik. Puji Tuhan. Sibuk apa? Sehat. Sibuk apa? Ke minggu ini sibuknya sama ulangan. Ulangan anak-anak ya? Ulangannya anak-anak. Iya, jadi walaupun mereka udah selesai sekolah tetap ada ulangan. Jadi ulangannya itu setelah habis jam sekolah, jadi bukan pas jam sekolah. Jadi ekstra lagi gitu. Makanya tadi agak lama. Semangat ya, Fem. Semangat ya. Semoga ujiannya... Ya, hari ini terakhir. Hari ini terakhir. Wah, ibu-ibu di Indonesia juga ngalamin kayak kamu ya. Anaknya lagi pada ujian ya, hari-hari ini ya. Ya, ini ulangan harian sih, belum sampai ini. Belum ulangan yang itu. Oke, hari ini kita mau ngobrolin tentang ini ya, pola hidup minimalis ya, Fem. Penting banget kayaknya ya. Ya. Living minimalis. Ya, betul. Oke, aku mau nanya Femi. Menurut Femi, pola hidup minimalis itu yang kayak gimana, Fem? Kalau menurut pengalaman ya, jadi living minimalis itu maksudnya tidak, kalau aku sendiri tuh lifestyle yang nggak perlu banyak perintilan-perintilan yang misalnya untuk furniture, untuk kebutuhan kita sehari-hari, misalnya pakaian gitu, terus yang kita ngerasa bahwa kita tidak perlu banyak harus koleksi something yang menumpuk sampai akhirnya jadi sampah, karena kita nggak akan pakai. Dan itu sudah sebenarnya juga lifestyle kayak gitu sudah aku terapkan tanpa sengaja sebenarnya. Tanpa sengaja, karena dulu sebenarnya kalau dari keluarga, dulu kan kita tinggal di rumah yang besar, terus mamaku tuh memang punya kebiasaan numpuk barang. Jadi semua barang-barang yang nggak kepake, tapi masih bisa dipakai, itu semua dikumpulin itu bisa jadi 1 sampai 2 gudang. Nah, memang waktu itu, kenapa? Sama kayak mamaku sedikit loh, jadi kalau dia beli barang yang serupa nih, yang lama tetap disimpan, nggak dikeluarin. Benar, betul. Nah, jadi itu bisa banyak. Termasuk potongan kain, kalau masih banyak itu dilipat lagi, simpan lagi. Benang-benang, pokoknya banyak. Aku tahu banyak itu karena pas mau pindahan rumah. Jadi dari rumah yang besar sekali, terus kita pindah ke rumah yang agak kecil. Karena kan kayaknya sekarang, kalau dulu kan kita berempat nih keluarga, terus tiba-tiba kita anak-anak udah tinggal sendiri-sendiri, orang tua tinggal 2, dan ngapain punya rumah gede-gede banget kan, akhirnya mereka tinggal di rumah yang lebih kecil. Nah, itu nyusun barangnya itu setengah mati, itu bisa satu truk besar mungkin kurang gitu buat dipindahin gitu. Nah, sejak itu tuh ini menarik nih, Fem. Soalnya gini, aku dulu kan kerja di property agent ya. Jadi banyak yang yang orang tuanya senior dari rumah yang ribuan meter akhirnya pindah ke apartemen. Jadi lifestyle-nya udah ke situ. Jadi ketika anak-anak sudah gede, sudah pada punya cucu segala macam, akhirnya mereka merasa sepi ya. Tinggal di rumah besar. Kalau dulu kan beramai-ramai 4 anak, 3 anak gitu. Nah, begitu anak-anak udah pergi merantau, ada yang keluar negeri, akhirnya mereka datang ke aku minta rumah yang justru lebih kecil. Kita heran, kita yang keluarga muda pengen rumah yang lebih besar, betul nggak sih? Dari hari ke hari ya, impian kita pengen punya rumah yang lebih besar. Dari rumah yang cuma 1 lantai pengen punya rumah 2 lantai. Nah, mereka ini berbeda gitu. Jadi dari rumah yang tamannya bisa ada 3, taman samping, taman depan, taman belakang, ada kolam renang, itu malah mencari apartemen yang cuma 165 meter persegi. Ya. Akhirnya apa? Mereka kadang-kadang karena kan pemeliharaannya lebih gampang. Betul, melihara lebih gampang. Udah gitu mungkin kepikiran gini, Fem, selain itu hidup minimalis itu tadi. Jadi mereka benar-benar jual rumah itu dengan furniture-nya loh. Jadi hanya bawa benda-benda kesayangan doang ya.
alat masak kesukaan sama koper. Di situ kan aku heran. Bener, aku juga gitu. Aku awalnya loh kok bisa ya? Bayangkan bagaimana beradaptasi dari rumah yang biasanya lega, kamar master bedroomnya besar gitu ya. Kok ini tiba-tiba tinggal berdua saja di apartemen 150 meter. Yang maksudnya gini, mereka biasanya kan mungkin Ya, kalau betul. sama pasangan saking besarnya rumah harus telepon-teleponan loh kadang-kadang loh nyarinya susah. Betul. Jadi, Emang, ini betul. tiba-tiba ketemu lu lagi gitu kan kalau dia rumahnya langsung yang apartemen gitu. Soalnya apartemen buka pintu langsung dapur, langsung kamar, langsung ruangan tamu, ya situ-situ aja gitu. Tapi ternyata menurut mereka jauh lebih simpel, Fem. Ya, aku juga ngerasa gitu. Sama. Jadi waktu habis kita orang tuaku pindahan segala macam, itu jadi barang-barang di tempat rumah yang lebih kecil. Tapi kan masalahnya orang tuaku kan masih sayang ya, barang-barangnya masih disimpan semua gitu. Itu pun udah sebagian dibuang, aku yakin itu. Kayak majalah-majalahnya aku yang dulu waktu masih SMA, masih SD semua ada. Itu pasti udah nggak dibawa. Itu nggak dibawa. Tapi kalau kayak furniture semua yang bagus-bagus yang menurut dia yang udah usia 20 tahunan loh sebenarnya, itu masih dibawa. Lebih lagi sebenarnya, lebih dari 20 tahun dibawa aja. Nah, setelah itu ya mereka susah lah nyusunnya kan. Jadi ada satu ruangan khusus yang akhirnya itu kardus-kardus udah nggak bisa dibongkar karena nggak ada tempat, jadi dibiarinnya dalam kardus. Setelah karena kita ini kan kebetulan pernah ngekos kan, jadi ngekos ya kita ngerti lah ya. Jadi kita juga ngerasa kalau punya barang banyak, kalau kos-kosan tuh kan kalau pindah kos juga males ya. Jangankan pindah rumah, pindah kos aja kita males. Nah, jadi sejak itu juga aku mikir aku nggak mau punya banyak-banyak barang kayak gitulah, pusing soalnya kan. Nah, akhirnya mulai dari situ pas sudah orang tua mamaku meninggal. Nah, waktu mamaku meninggal ini aku nilai yang tugasnya untuk beresin semua itu barang-barang. Jadi tuh banyak sekali mana yang aku lihat aja aku ambil, aku masih bisa pakai aku pakai ya. Terus yang bisa kasih orang semua. Yang bisa dijual. Itu sudah aku kurangin. Nah, setelah itu aku harus pindah lagi. Aku pindah ke rumah yang lebih kecil lagi. Karena aku rasa rumah itu pun kebesaran buat aku ya. Nah, jadi lebih pindah lagi. Pindah nggak mungkin bawa semuanya itu karena rumah udah nggak cukup. Jadi kita jual lah ya, jadi ya jual beberapa lemari semua jual dengan harga yang sangat murah. Cuman ya kita enteng aja. Nah, sejak itu waktu saya pindah ke sini Surabaya, itu totally cuma bawa barang, baju, terus orang aja, mobil, sama buku-buku anak-anak yang masih dipakai, yang nggak pakai sih aku udah buat. Nah, kita ngerasa lebih enteng ya, karena kalau untuk keluarga muda, dan saya juga rasa untuk kedepannya kayaknya ini lebih nggak beban. Karena apa ya? Kayak misalnya ada kalau kebiasaan numpuk barang itu kan susah dihilangkan. Kayak misalnya aku lihat temen nih, aku nggak tahu ya kalau orang lain yang lihat teman. Kalau aku sih nggak kayak gitu, misalnya beli Tupperware. Kayak mama aku tuh beli Tupperware. Itu kayaknya pengennya beli satu seri lengkap, pengen ini lagi, pengen itu lagi. Padahal sebenarnya nggak pakai gitu. Jadi satu beban, kita nggak ada tempat, nggak ada ini gitu. Ya beda cerita kalau misalnya rumahnya besar atau apa ya. Cuman aku ngerasa tipikal living minimalis itu ya memang cocok buat aku gitu. Aku juga pernah discuss sama suamiku, kita even though nanti punya rumah yang besar pun, kita kayaknya nggak bakal mau terlalu banyak pernak-pernik gitu loh, karena suatu hari kan kita juga nggak mungkin ada di situ gitu loh. Next time anak kita yang harus beresin segala macam, dan itu mungkin jadi satu sampah jadinya, kayaknya nggak berguna lagi gitu. Jadi kita anggap memori, tapi ternyata ujung-ujungnya jadi sampah juga. Nah, kalau Cirika gimana tuh? Kadang-kadang orang tua nggak mau buang barang karena ada memori dengan benda itu. Ya, betul. Itu tuh. Jadi aku juga bingung. Kayak kebanyakan lah ya, nggak cuma mamaku aja, tapi ada beberapa tante, juga ada beberapa kenalan, mamanya rice cooker bisa 5. dalam 50 tahun pernikahan. Dalam 50 tahun pernikahan itu bisa 5, dan 5-5-nya masih disimpan. Masih ada ya? Masih ada. Padahal yang dipakai adalah yang terbaru kan? Gitu.
Iya Yang sih. dipakai yang terbaru, tapi yang 4 lainnya itu masih disimpan berjejer lagi. Jadi dan itu baru rice cooker loh, Fem. Belum yang lain. Belum yang lain ya. Ya kan? Jadi aku pikir pernah sekali waktu aku pulang ke Palembang gitu, ini rumah kok kayak museum ya. Jadi termos, segala macam termos dari tahun ke tahun ada. Jadi termos Ada jadul. ya. Kalau niatnya bikin museum sih nggak apa-apa. Kalau memang niatnya begitu, tapi kan ini rumah tinggal gitu kan, rumah tinggal kayaknya sumpek. Nggak tahu ya kalau ya memang sama lah, orang tua aku pikir ya memori, terus disimpan-simpan, terus jadi ada juga asumsi gini, nanti siapa tahu berguna, satu rusak bisa pakai yang lain gitu jadinya. Ada gitu ya. Nah, aku menyorotin gini ya, kalau living minimally itu sebenarnya nggak cuma sekedar barang, Fem, tapi juga apalagi tuh kira-kira? Pikiran yang minimalis. Overthinking itu bahaya juga. Terus overthinking ya. Ya, sama mungkin ini emosi. Seminimalis mungkin deh punya emosi negatif. Seminimalis mungkin. Ya, ya. Dikit-dikit moody segala macam. Tapi nanti kita bahas belakangan ya. Nah, aku tertarik ini. Kalau menurutku tuh hidup minimalis tuh berhubungan juga dengan kualitas. Jadi misalnya gini, ada orang gini loh, yang penting beli murah, tapi kan kita dapat banyak. Lebih. Beli murah tapi kita dapat lebih, bisa gonta-ganti warna misalnya gitu. Padahal sebenarnya usia dari barang itu tidaklah lama. Karena pasti kalau ada rupa ada harga kan, Fem, gitu loh. Ada rupa ada harga karena ada hubungannya juga dengan pemilihan kualitas pada saat barang itu diproduksi, gitu kan. Nah, jadi kalau menurutku salah satu cara untuk bisa hidup minimalis mulai sekarang memang pilah-pilah. Benda yang dibeli harus berkualitas ya. Nah, karena gini, kebanyakan orang tuh barang rusak, nanti bisa dibenerin deh. Tapi sementara dibenerin kan urgent nih, beli dulu yang baru, kapan-kapan diperbaiki. Tapi ternyata kan tidak diperbaiki, tapi disimpan, gitu kan. Iya. Aku sering tuh gitu. Ya, terus mungkin benda-benda yang bernilai sejarah mungkin bisa dibantu dengan disimpan dalam bentuk digital. Foto-foto. Iya sih, foto. Aku banyak banget foto yang dulu ini, Ci, yang waktu masih orang tuaku masih muda segala macam itu kan aku punya. Nah, itu aja yang jadi beban sebenarnya. Jadi dibawa kemana-mana. Sampai sekarang pun aku masih bawa itu karena aku belum sempat pindahin semua ke digital. Jadi cuma satu itu tuh yang barang yang aku bawa dalam bentuk fisik. Kalau yang lain semua udah aku legoin. Cuma foto. Karena kalau kita mau bikin foto, kita mau buang kayaknya mikir juga ya. Nah, itu aja sih. Itu masih aku bawa ya. Mungkin I will think. Ya, kayaknya aku akan pertimbangkan itu untuk jadiin digital aja. Ya kayak apa, fotokopi KTP, fotokopi KK. Walaupun nanti satu hari perlu, tapi mungkin kita simpan dalam bentuk digital dulu kali ya. Jadi kalau just in case hilang juga, ataupun juga pindah-pindahan tidak terbawa misalnya. Iya, betul. Masih punya bentuk. Soalnya kalau digital memang ada bagusnya. Apalagi kalau kita simpan di cloud, di Gmail, yang Drive itu kan usianya panjang. Sementara bentuk fisik foto segala macam itu pasti akan rusak gitu. Ya. Betul, dimakan rayap, debu. Terus kalau kita lupa bawa, kita masih bisa retrieve filenya. Oh, kelupaan nih. Misalnya kita lagi jalan kemana, lupa bawa KTP, tinggal ngambil dari ini. Sekarang kan gitu, benar. Mungkin kan ada fotonya segala kan. Nah, terus aku melihat jadi yang pertama kan choose quality dan quantity. Terus yaitu membeli barang dari yang kita butuhkan, bukan dari yang kita inginkan. Tak inginkan ya. Nah, kadang-kadang kan gitu, lihat teman punya, dia pakai lucu, padahal belum tentu kita pakainya lucu. Di badan dia pantas, tapi di badan kita tidak. Tapi iya, betul. Ya, padahal sebenarnya tidak perlu banget gitu. Terus kalau lihat tiap kali beli barang baru yang serupa ya barang lama harus out, entah dikasihkan orang, diturunkan ke ponakan, sepupu atau apa, atau ya dijual. Jadi kan kapasitas lemari penyimpanan kita cuma segitu aja. Sampai nanti 5 tahun lagi kecuali mau ganti lemari ya. Gitu kan. Ya, lebih besar. Ya, betul. Otomatis kalau beli 2 ya 2 minimal harus dipensiunkan gitu. Ya, jadi minimalis ya kalau ini ada ya. juga
yang gini loh, Ci, kalau misalnya untuk yang tadi disebut kita beli barang untuk yang kita butuhkan, tapi bukan kita inginkan. Nah, ini ada gini juga. Nanti case-nya kalau kadang-kadang kita punya, ini apalagi kalau untuk orang-orang yang kerja di luar, atau dia banyak organisasi, banyak acara atau apa, itu kadang sering banget sesuatu, misal beli baju, itu mau nggak mau, beli seragam itu. Nah, itu numpuk loh. Misalnya ikut grup ini, dapat baju segala macam, numpuk-numpuk. Itu juga sebenarnya salah satu yang agak jadi beban ya. Aku bilang sih gitu loh. Jadi ada acara Natal nih misalnya nih, buat seragam. Tahun depan begitu lagi. Padahal cuma dipakai sekali kadang-kadang. Gitu. Itu juga aku pakai kalau ada yang bikin seragam atau apa, karena aku nggak punya tempat yang cukup banyak ya, mikir, tapi ya jadi ya kita jadinya mau nggak mau ngasih ke orang jadinya ujung-ujungnya. Benar. Aku pikir juga mungkin bisa dipikirkan kali ya kalau kita bikin merchandise atau apa ya, jangan ada tahunnya kali ya, biar nggak terlalu air. Yang terus bahannya selamanya gitu ya. Bahannya adem, jadi udah dipakai bisa untuk baju tidur atau baju rumah gitu ya, jadi kepake. Terus awet gitu kan. Buat masukan nih pada para penyelenggara atau Yoni. Iya, jadi kalau orang tiap tahun ada bikin, belum acara yang lain, itu baju banyak numpuk gara-gara cuma isinya baju seragam, ada yang baju olahraga, yang suka ikut lari itu ya, itu banyak banget tuh dapat macam-macam itu, aku tahu tuh. Nah, belum kaos partai loh. Itu nyusunnya bisa satu itu sendiri loh, aku pernah begitu soalnya. Itu dari papa tuh dia ikut lari tuh gitu. Ada satu lagi, Fem, kadang-kadang kan kita belanja itu, jadi sebenarnya hidup minimalis memang 70%-nya itu ini ya, ada hubungannya dengan tradisi atau kebiasaan belanja. Lifestyle belanja dalam spending. Ya aku lihat nih, orang-orang kadang suka jadi membeli lebih dari yang dia butuhkan karena tergiur barang diskon. Contohnya nih, supermarket banyak banget tuh bundling. Beli kecap satu, gratis kecap satu ukuran yang sama. Padahal sebenarnya kan jadi apa namanya, mungkin harganya lebih mahal sedikit sebenarnya, kan udah dibundling namanya juga. Mungkin satuannya kalau lagi nggak ada bundling harganya mungkin 12.000. Tapi karena bundling beli satu gratis satu mungkin harganya jadi 14.000 atau 15.000. Nah, problemnya adalah kan oke, beli nih, tapi nanti bulan depan ke supermarket lagi lihat promosi yang sama. Dan itu berlaku goreng, sabun mandi, sampo, ya kan, dan lain-lain. Jualan dong, jualan. Jadi sebenarnya penawaran diskon itu tuh sebenarnya trik perusahaan deh, supaya barang dia cepat laku, cepat perputaran barangnya lebih cepat. Jadi betul. Keluar gitu loh, karena dia udah produksi produk-produk yang baru. Jadi, nah kadang-kadang kita konsumen tuh tergiurnya apa? Wah murah ya. Padahal kan nggak tiap hari juga kan makan kecap kayak kita minum susu gitu kan. Kalau kan kadang-kadang bisa bulanan baru habis kan gitu. Nah sementara kita pikir kira-kira nih baru bulan ketiga nih habis kecap. Sementara kan expirednya mungkin sudah tipis sekali gitu loh. Jadi mungkin tuh aku bilang kita jangan tergiur sama barang diskonan. Kalau memang itu kalau misalnya yang gini, kalau misalnya ada orang yang kalau gitu berarti kita mesti manage jadwal belanja itu ya solusinya ya kayaknya. Harus disiplin dengan daftar belanja dan listing belanja. Jadi sebelum sama timingnya juga kayaknya itu. Sebelum akhir bulan nggak boleh belanja dulu. Kalaupun mau belanja, yang benar-benar butuh. Misalnya sabun habis ya udah beli sabun aja. Dan gak usah ke grocery besar, Fem. Cukup ke minimarket. Betul. Aku sudah menghindari grocery besar sejak dulu karena aku tahu itu kayak nggak mampu gitu. Udah belinya kayak gitu ya. Jadi beli segitu kalau tipikal yang aku beli segitu justru bisa langsung habis. Malah bukan nggak nyimpen loh. Nah itu juga satu kan pemborosan juga jadinya. Jadi aku memang kalau belanja semua sekarang yang ke minimarket yang kecil-kecil gitu ya. Online malah kalau ke tempat yang gede-gede gitu nggak berani. Jadi belinya enggak kan, noleh ke kiri, noleh ke kanan, karena suka ada kan. Gitu. Aku pun juga kalau
benar-benar cuma butuh 2 piece atau 1 piece benda yang berbeda gitu, aku ke minimarket yang pinggir jalan aja. Jadi benar kita masuk pinggir jalan aja. nggak tergoda sama yang lain-lain. Karena mereka juga kan persediaan mereka juga kan nggak sebanyak kalau grocery kan. Ya. Gitu. Nggak semua merek ada, nggak semua jenis produk ada. Jadi lebih aman buat aku gitu. Jadi ya gitu aja, nanti sambil perjalanan pulang mampir beli yang benar-benar kita butuhkan. Nah untuk grocery shopping aku perlambat, Fem. Kalau dulu kan sebulan sekali. Jadi aku geser gara-gara pandemi juga 1,5 atau 2 bulan sekali. Gitu. Jadi benar-benar hemat gitu. Agak hemat. Iya. Kadang kita kalau beli seperti itu, apalagi yang bahan makanan, kadang-kadang kita juga nggak sadar udah mau expired, belum kepake, jadi juga ini. Iya itu sering banget loh. Kalau aku sih karena keluarga kecil ya, jadi memang nggak akan beli banyak-banyak. Cuman ada orang yang memang, tapi orang tuaku dulu juga keluarga kecil, tapi mamaku ya belinya banyak loh. Jadi makanya kalau nggak dihabisin, nggak cepet-cepet dihabisin, pikirannya jadi kayak boros. Tapi udah cepet habis nanti beli lagi, jadi boros juga. Jadi ujung-ujungnya boros, nyimpen terus boros gitu. Ini urusan ini banyak banget terjadi nih sama teman-temanku. Mereka sering nyetok sesuatu di kulkas, tapi ternyata tidak dimakan. Bahkan lupa kalau ternyata ada benda itu. Ya, nah, benar. Itu yang paling sering. Nah, kadang-kadang aku tuh sering gini ya, pokoknya tiap sebulan sekali itu kulkas dikosongin. Benar-benar hanya Mbak yang mengerjakan. Jadi dia begitu udah terima gaji nih, dalam minggu depannya itu dia langsung bersihin kulkas. Itu jadwalnya. Nanti sama dia dikeluarin apa yang sudah. Jadi aku nanti tinggal sorting. Nah, ini juga bikin bagus. Jadi kita tahu stok apa aja yang memang nggak ada atau stok yang memang harus dihabisin. Jadi menjadwalkan untuk general cleaning kulkas tuh sebulan sekali lah minimal. Jadi kita tahu stok kulkas kita itu apa yang gitu loh. Aku terbantu banget dengan ada jadwal begini. Dengan ada jadwal gini dan ini udah berlangsung 4 tahun, Fem. 4 tahun, Fem. Mbakku langsung otomatis begitu terima gaji dia tahu minggu depan harus bersihin kulkas gitu. Jadi bahkan disortirin. Jadi kayak sayur yang sudah nggak seger-seger itu dikumpulin sama dia satu tempat kan. Sebelum dibuang aku mesti cek dulu gitu. Jadi aku pikir itu membantu juga. Banyak nimbun barang di kulkas tapi tidak dimakan. Nanti tiap kali beli apa masukin lagi ke kulkas kan, ya otomatis yang lama benar-benar nggak keluar gitu. Atau udah jamuran. Malah rusak di dalam. Jamuran. Jadi banyak banget tuh kan kasus orang kulkasnya lama dibersihin malah jadi kotor banget. Jadi gini loh, jadi ya benar juga sih 1 bulan sekali bagus. Ya 1 bulan sekali lah. Kalau bisa 2 minggu sekali lebih bagus lagi. Ya kan, kalau bisa ada jadwalnya begitu. Aku sih kalau kulkasnya nggak terlalu besar kan. Kalau kulkas nggak terlalu besar harusnya bisa lah ya lebih cepat perputaran. Kalau nggak, udah terbenem aja ya. Terbenem aja gitu, kita nggak suka. Ya benar. Sama Mbak aku tuh suka kan gitu kalau lagi cek. Sama Mbak betul. Itu terus dibeberin. Nanti aku dipanggil, Bu, jadi ini yang mana yang mau dibuang, yang mana yang mau di-keep gitu. Oke. Nah, terus Fem, sebenarnya nih orang-orang tuh banyak yang tidak aware bahwa dengan hidup minimalis sebenarnya banyak manfaatnya loh. Bukan cuma menekan pengeluaran aja. Ini aku habis baca-baca juga, terus aku renung-renungkan juga, aku pikirkan juga. Ternyata selain menekan pengeluaran, lebih menghemat waktu pembersihan. Bersih-bersih rumah lebih ringkes, nggak perlu diangkat-angkat geser-geser ya kan. Jadi biasanya ngepel harus setengah jam 1 jam. Kalau rumahnya tidak banyak barang mungkin 15 menit selesai gitu. Jadi lebih cepat kotor lah kan, debu. Kalau kita nyimpen taruh barang ya khususnya kalau ini loh, orang kan kalau zaman dulu tuh punya lemari besar diisi kayak pernak-pernik gambar yang lucu-lucu, itu sarang debu banget. Terus jarang dibersihin kan. Jadi kalau sekarang kan kayaknya keluarga yang sekarang ada sih ya masih begitu ya. Cuma kalau aku juga kadang pengen beli, cuma mikir jadinya kalau taruh gini nanti dibiarin aja jadi debu. Ujung-ujungnya kita sendiri yang males, terus males tapi jadi sampah lagi. Punya asisten khusus buat bersih-bersih begituan.
Oke. Iya, kalau memang itu. Jadi waktu kita mau membeli barang, kita pikir bagaimana merawatnya. Mungkin gitu kali ya, Fem ya? Iya, memang harus Gue bisa beli. barang ini ya. Ya, memang. Terus apa ya, kualitasnya gimana? Kadang gini kita beli yang kita anggap yang mau hemat ya, tapi pas lihat beli yang kayak gini aja. Taunya udah beli sebulan rusak. Ujung-ujungnya harus beli lagi. Itu gara-gara juga. Baju juga gitu. Baju juga kalau beli, sebenarnya baju aku dari umur baju yang usianya waktu masih belum merit itu masih ada sampai sekarang masih bisa dipakai karena memang belinya yang berkualitas. Jadi sampai sekarang juga nggak rusak gitu. Jadi aku juga jarang beli baju. Model juga klasik bajunya, ya. Kan bajunya kita sebenarnya muter-muter ya. Dan muter-muter aja trennya kan. Misalnya kalau dress itu kan dari dulu ya dress dari dulu sampai sekarang ya pasti pakai kan gitu. Jadi nggak terlalu inilah. Jadi aku sekarang pun punya lemari baju berapa banyak? Aku cuma punya satu. satu keluarga itu udah. Kalau dulu mah bisa banyak sampai karena kadang dikasih ini itu kan sama orang tuaku juga, tapi sekarang ya udah enggak lah. Ya lebih enak juga bawanya gitu. Kalau Jerika gimana? Apalagi ya? Manfaat berikutnya nih, enggak itu aku udah ya memang belanja sudah mulai berkurang sih. Nah, kalau manfaat berikutnya tuh justru kalau biasanya kita bayangkan kalau bajunya 2 lemari kan kalau mau pergi pasti pusing ya mikirnya ya. Tapi kalau benar minimalis kan tinggal mungkin lebih mudah memilih ya, nggak perlu milih kalung, nggak perlu milih sepatu yang apa. Nggak pernah. Ragam tas nanti ini sama apa gitu ya, kebayang ya. Jadi ya, dengan nggak jadi beban sih. Hemat waktu. Kayak Mark Zuckerberg kan bajunya cuma abu-abu sama jeans kan? Iya, cowok ya gitu. Baju apa gitu kan? Iya, Gitu. rata-rata kalau cowok aku taunya gitu tuh, kalau yang living minimalis ya, tapi punya duit ya. Tapi bajunya itu aja memang, warnanya sama, semua sama. Emang mungkin sih. Dia nyaman-nyaman aja dan nggak ada yang mengusikan, lu bajunya nggak ganti ya? Iya. Yang penting kan rekening di dompet gue gitu kan, yang penting rekening di gue gitu kan. Ya, betul. Udah nggak peduli sama penampilan ya mungkin ya, yang penting rapi, nyaman gitu kan. Yang penting rapi ya. Terus dengan melihat rumah atau lemari lebih rapi dengan sedikit barang, ternyata membuat pikiran jadi plong. Mumet. Nah, itu saatnya. Gitu. Benar. Kalau banyak, gini loh dulu, nah ini juga ada satu, aku kan sejak pindah dari Jakarta ke Surabaya, itu kan punya banyak perabotan. Dari yang pertama, dari mama tuh banyak, udah aku singkirin. Tapi masih ada banyak. Nah pas kita mau ke sini, itu aku sama suamiku sepakat, udahlah kita bawa aja piring yang sesuai dengan anggota keluarga jumlahnya. Panci nggak usah banyak, panci paling dua ya, maksudnya panci yang pot, satu yang pan gitu aja loh gitu. Jadi bawanya cuma satu mobil muat. Nah itu satu apa ya? Itu sangat membantu di aku karena aku tuh orangnya yang gampang kalau ngelihat cucian habis masak, kita tahu sendiri aja kalau habis masak itu kan cuciannya banyak tuh. Itu kan yang paling males sebenarnya dari nyuci masaknya nggak apa-apa, nyucinya yang males. Nah sejak punya cuma sedikit ya agak enak gitu, setengah jam cucian selesai. Kalau dulu mah bisa 1 jam nggak kelar-kelar loh. Cuman gara-gara gitu doang. Kita seneng sih punya banyak barang, tapi pas sudah lagi mau bersihnya jadi bete gitu. Sementara aku nggak punya pembantu gitu. Jadi nggak enak jadinya. Hemat waktu ya jadinya ya, hemat waktu ya. Iya. Ya hemat waktu juga, betul. Tapi hubungan dengan apa namanya ya, lifestyle yang senang simpen barang, senang belanja, terus senang apa ya, senang koleksi barang-barang yang sebenarnya koleksi. Hanya koleksi kan, barang-barang koleksi. Contohnya aku mengkoleksi gelas Hard Rock misalnya. Jadi dia punya dong gelas Hard Rock. Gelas Hard Rock San Francisco dari seluruh dunia. Padahal yang buat minum cuma berapa sih? Ya, memang. Menyimpan barang koleksi itu sebenarnya nilai pakainya minus atau mungkin minimalis nilai pakainya, tapi ya
menyita tempat, menyita pikiran juga kan, karena ini pasti gelas lama-lama tidak dipakai debu, ya kan? Tempatnya juga mesti rajin dipikirkan. Jadi mungkin mempertimbangkan untuk koleksi barang ya. Iya, koleksi barang yang mungkin sebenarnya apa kita koleksi itu kan sebenarnya kalau yang benar ya maksudku ya, kalau di ini ya pemahamanku, koleksilah sesuatu hal yang nanti jadi investasi. Kalau nggak jadi investasi nggak usah dikoleksi, ngapain? Itu mah sampah kan. Jadi kalau koleksi itu maksudnya tuh yang kayak koleksi perangko oke lah ya, kan itu juga satu buku aja tuh. Nah koleksi uang jadul masih nggak apa-apa. Tapi kalau kayak koleksi Tupperware, koleksi mug tadi, terus gelas ya, koleksi apalagi tuh yang biasanya orang apa ya, pernak-pernik. Kalau emas sih oke lah ya, kalau perhiasan kalau sanggup ya masih buat aku sih masih oke. Tapi kalau ya barang-barang yang memakan tempat dan sebenarnya nggak ada nilai jualnya nanti nggak usah sih buat aku ngapain gitu. Ya tips nih buat teman-teman yang nonton ya. Kurangi kali ya kalau memang mau. Tapi kan semua terserah ya. Iya, kalau terserah. Kalau sekarang males. Sama. Aksesoris akhirnya begitu sudah mulai tahu tentang gaya hidup minimalis itu semua aku ini loh bagi-bagiin loh. Ada yang bagi keponakan, temen, anaknya temen gitu, dan waktu baginya tuh plong. Langsung setengah langsung. Iya betul. Terus tuh kosong, aduh rasanya kok plong ya gitu kan. Karena akhirnya kita juga makin dewasa juga makin males pakai gelang, kalung. Tuh aku lebih suka ya minimalis gini aja di polosan, tapi iya sama. Pakai benar-benar antingnya yang bagus, yang memang kita suka modelnya, yang makanya happy. Betul. Jam tangan juga gitu. Jadi aku bukannya tipikal kita yang gonta-ganti. Aduh, oke, bukan lifestyle. Bukan banget gitu. Tapi mungkin itu bisa membantu kalau bingung nih, aku mau mulai hidup minimalis dari mana? Nah, mungkin bisa dari situ, aksesoris yang sudah lama tidak dipakai atau tidak dilirik, mungkin 2 tahun 3 tahun lagi belum tentu dipakai juga kan. Jadi itu dipertimbangkan untuk di take out awal-awal gitu. Nah, ini proses take out-nya nih ya. Kita bahas nih proses take out untuk jadi minimalis ini. Kira-kira menurut pengalaman Cirika, apa yang paling berat? Mungkin awal-awalnya gimana tuh? Mungkin jadi teman-teman kan lain tahu pasti. Proses take out-nya nggak gampang kan untuk jadi minimalis. Kecuali kita memang, kalau aku sih memang personality memang sudah simple. Jadi itu lebih gampang. Tapi ada orang yang nggak begitu kan. Ada orang yang memang punya pride-nya tuh seneng gitu kalau ganti kanting, ganti gelang, itu merasa terbantu dengan pride-nya, dan itu buat dia seneng-seneng aja mikirin begitu. Tapi mungkin dia nggak sadar kalau waktu yang dia gunakan untuk memilih anting, memilih gelang atau make up, atau misalnya bedaknya ada 10 nih, aku mau pakai aku mana ya hari ini, itu kan udah perlu waktu 5 menit. Ya maksudnya, jadi mungkin mereka nggak sadar gitu loh. Jadi proses take out-nya ini yang aku rasa mereka tuh harus sadar dulu. Ini satu lifestyle yang sangat membuang waktu, yang sebenarnya ada hubungan, ada keuntungannya nggak sih? Coba dijalankan dengan apa adanya dulu, nggak terlalu harus mikirin bagaimana toh. Kalau buat aku sih rasanya akan lebih efektif kalau nggak terpaku sama penampilan kita mesti gimana, koleksi kita mesti gimana. Oh hari ini aku harus jadwal bersihin ini, bersihin itu. Nah buat aku sih itu justru yang jadi beban. Nah kalau yang lain aku nggak tahu sih, karena mereka kan belum tahu kalau misalnya waktu yang begitu berharganya itu bisa buat keluarga, bisa buat yang lain gitu. Kira-kira menurut Cirika gimana tuh proses take out supaya mereka belajar minimalis tuh, apa yang paling berat deh biasanya? Kalau pengalaman pribadiku biasanya elektronik ya. Jadi kayak dulu ganti laptop. Ya. Kan harus dikeluarin. Tapi dijual waktu itu dijual juga nggak seberapa gitu. Jadi aku kasih ke ini keponakan. Nah, pas waktu mau ngasihnya itu memang masih sayang gitu ya. Barang kan mau tidak mau harus ganti gitu kan. Jadi ya itu elektronik biasanya. Laptopnya memang waktu itu memang mau ganti atau gimana waktu itu?
memang mau ganti, harus Jadi mau nggak mau harus kasih orang. ganti orang. Tapi berat ya. Kita Iya, jual juga nggak benar. mending aku kasih betul. atau keponakan atau siapa gitu kan. Tapi pada waktu take outnya itu, aduh ini kan laptop waktu bantuin aku banyak banget ngurusin kontrak nih, ngurusin apa dokumen-dokumennya klien nih ya, ada rasa sayangnya di situ, beratnya di situ. Sama kayak ganti, berarti ada beratnya di situ. Gitu, lebih ke situ sih. Yang lain sih kayak barang-barang fashion ya nggak terlalu sih. Nggak terlalu ya. Sih kasih aja gitu. Kadang kan kayak ada kan apa? Kayak misalnya apa ya kayak aku ngasih tas yang udah aku pakai 5 tahun, aku pikir memang aku udah nggak mau pakai lagi ya. Lebih gampang malah kasih, kita udah tahu juga kan mau kasihnya siapa kan. Jadi aku pikir waktu aku mau ngasih ke siapa kan aku udah memikirkan siapa nih kira-kira yang mau aku kasih. Jadi aku udah tahu bahwa kasih ini cocok buat dia, dan aku kalau kasih dia aku lega gitu. Jadi biasa aja. Tapi sebenarnya menurutku ya, ketimbang kita ngasih orang belum tentu orangnya suka. Belum tentu suka loh. Kadang-kadang ya dikasih, ya udahlah nggak enak diterima. Padahal sebenarnya mungkin ya modalnya kurang cocok buat dia. Lebih baik garage sale dengan harga yang murah, biar di garasi atau di mana, biarkan orang-orang yang memang punya duit sedikit tapi pengen dapat perlu ya. Perlu, dia akan membelinya dengan sukacita, dan itu akan dipakainya dengan benar-benar dengan benar-benar sungguh-sungguh gitu. Ketimbang barang itu kita kasih di value kita, ini barang ada value-nya buat kita. Ketika kita kasih kan belum tentu orangnya menganggap itu value buat dia. Jadi lebih baik garage sale aja udah. Jadi orang yang lihat bisa orang-orang kampung dekat rumah kita, mungkin dia nggak pengen punya barang bagus, tapi dengan cuma punya uang sedikit gitu, mereka bisa memiliki gitu loh. Aku rasa sih itu bisa solusi buat kita ini ya. Gitu. Aku sih pernah nonton gini juga. Gimana? Suaranya tiba-tiba. Aku pernah nonton di TV kan, pernah dulu di siaran yang luar negeri gitu juga bahas seperti ini. Jadi satu rumahnya memang penuh barang. Nah, proses take out-nya ini memang perlu keikhlasan lebih banget. Jadi waktu dikeluarin semua barang-barangnya dia dibagi-bagi, dijual segala macam, berat. Pertama kali aku lihat memang kan itu ada acaranya, itu reality show. Tapi setelah itu, setelah semuanya hilang, terus cuman ada beberapa, ya baru dia ngerasa, oh ya enak juga sih sebenarnya. Jadi aku kan nggak harus mikirin tuh barang masih ada di sini, harus bersihin. Selama ini juga nggak pernah dibersihin gitu. Jadi kayaknya memang perlu rasa keikhlasan untuk nggak belanja, untuk nggak nyimpen barang gitu. Sampai sekarang sih kira-kira, sampai sekarang masih ada nggak barang-barang yang mungkin masih Cirika, maksudnya ada yang kayaknya aku masih belum bisa buang ini gitu. Apa ada nggak? Ada lah pasti. Kalau aku ada nggak ya? Aku ada nggak ya? Nah, makanya aku pisahin. Buku biasanya. Aku buku. Oh ya. Buku. Buku kalau mau buang agak sayang memang. Gitu ya, buku-buku ya. Buku-buku ya. Iya, walaupun sebenarnya sudah aku buang juga sebagian. Bukan buang sih ya, maksudnya aku singkirin, maksudnya kasih orang gitu. Tapi ada beberapa kayak misalnya dulu bikin misalnya ada buku catatan waktu SMA yang aku sayang-sayang, itu masih ada. Tapi cuma satu paling, nggak banyak gitu loh. Aku usahakan cuma sedikit gitu. Jadi nggak banyak gitu. Nah, ya itu aja sih kayak buku lah. Tapi itu pun sudah aku bikin sedikit dan berusaha sekarang juga nggak beli buku. Padahal sebenarnya orang bilang kan beli buku bagus ya. Tapi aku mikir juga kalau kita beli buku terlalu banyak, nggak dibaca, percuma juga jadinya. Walaupun buku itu bagus. Gitu aja sih, buku sih kayaknya. Kalau kaset, dulu kan kaset tuh. Ya, lagu tuh. Tapi itu juga aku bisa sih kalau kaset masih bisa. Soalnya kan kalau kaset kan kita masih bisa dengar di YouTube segala macam. Jadi beberapa
aku udah nggak ini juga. Memang biarin aja, udah kasih ke orang juga nggak pakai. Tapi ya itu sih kayaknya. Tapi barangnya juga cuma sedikit sih, nggak sampai satu kardus gitu. Jadi aku pilihin yang benar-benar aku masih sayang aja gitu loh. Sebenarnya juga nggak pakai, nggak guna. PR kita lagi ya. Nah, Fem, kita jadi udah ngobrol. Kalau udah lama ya ngobrolnya ya. Lama nih. Kita mungkin ini dulu ya. Jadi kesimpulannya apa, Fem, dari obrolan kita ini, Fem? Yang bisa kamu simpulkan? Jadi kita melakukan lifestyle living minimalis ini, kita harus sadar dulu bahwa dengan living minimalis itu akan membuat hidup kita itu jauh lebih tidak banyak beban pikiran ya. Karena kan kita nggak menyimpan barang. Terus satu juga dari segi biaya pasti akan jauh lebih murah, lebih tidak boros. Dan satu lagi yang tadi kita sempat singgung terakhir, ke pola pikiran kita, ya kan? Living minimalis ini nanti ujung-ujungnya juga akan mempengaruhi mental kita bahwa oh ya, ini kita akan lebih mikir segala sesuatu hal yang tidak melebih-lebihkan, tidak overthinking, tidak overreacted, jadi lebih santai hidupnya, enggak terlalu terbebani dengan barang-barang fisik yang sebenarnya nggak ada harganya, nggak ada gunanya juga kita simpan ya gitu. Memori itu kan sebenarnya bisa kita abadikan dalam bentuk hal yang lain, jadi nggak harus satu barang yang bertumpuk-tumpuk. Jadi itu kayaknya sih kesimpulannya. Jadi kita memang apalagi di zaman modern begini ya, kalau punya banyak barang itu rasanya sih sudah tidak efektif gitu. Jadi kita coba mulai untuk yang belum coba ya. Cobalah dulu untuk menyingkirkan barang-barang yang bisa disingkirin dulu pelan-pelan. Ya nggak bisa cepet ya. Nggak bisa drastis, tapi pelan-pelan lihat ya. Yang kita lihat, oh ini nggak ada guna deh. Yang tadi misalnya schedule belanja dari yang tadi Rika ngomong, schedule belanja, schedule barang-barang yang ada di rumah, liatin yang di kulkas atau apa, itu akan membantu kita untuk mengurangi barang-barang yang kita tidak pakai lagi. Kayaknya itu aja. Oke, kalau gitu Memi yang tutup deh acaranya, Fem. Oke, terima kasih ya sudah dengerin podcast kita di hari ini. Semoga pembicaraan kami berdua ini akan membawa satu manfaat buat keluarga Like Academy Indonesia. Terima kasih. Dadah. Oh iya, satu lagi. Teman-teman kalau mau join Like, lupa. Kalau mau join Like Academy atau join Facebook Like Indonesia, bisa hubungi nomor telepon 0812 9292 1550 untuk update informasi acara-acara apa saja yang terdekat yang diselenggarakan oleh Like Indonesia. Gitu kali ya. Oke. Siap. Thank you kalau gitu. Ya, bye-bye.